Smart listeners, anak yang suka melakukan bullying terhadap orang lain sesungguhnya adalah korban. Begitulah fakta yang kerap saya temukan. Jika anak saya melakukan kesalahan, maka saya akan pukul, Bu. Demikian pengakuan seorang ibu yang anaknya telah melakukan bullying kepada beberapa temannya. Kalau anak saya nggak mau nurut, maka nggak saya kasih makan, Bu. Dengan bangga, sang nenek yang ikut mendampingi ibu pelaku bullying menambahkan penjelasan tentang pola asuh yang diterapkannya kepada anaknya. Kentalnya pola asuh otoriter membuat siklus kekerasan menjadi sulit diputuskan turun-temurun. Tindakan bullying yang dilakukan seorang anak sesungguhnya disebabkan oleh multifaktor. Pemicu utama tentu pola asuh orang tua yang salah. Farrington dalam penelitiannya menemukan bahwa remaja yang menjadi pelaku bullying tidak hanya cenderung tumbuh menjadi orang tua yang melakukan penganiayaan. Juga mereka memiliki anak yang memiliki kecenderungan untuk menjadi pelaku bullying. Smart listeners, sebagian orang tua yang tidak mempunyai ilmu dan skill pengasuhan anak yang baik, maka mereka sering terjebak melakukan pola asuh yang dia dapatkan dari lingkungannya ataupun dari pengalaman orang tua di zaman dahulu. Bukan berarti pola asuh warisan ini salah, tetapi yang perlu diingat adalah perkataan Ali bin Abi Thalib tentang pentingnya mendidik anak sesuai dengan zaman. Tentu sangat menyedihkan jika pola asuh otoriter yang diturunkan. Tak jarang mereka menganggap kekerasan adalah bagian dari cara pengasuhan anak. Orang tua yang otoriter membentuk anak dengan disiplin keras. Anak tak memiliki pilihan. Anak harus taat dan tak boleh membantah. Orang tua pun tak membuka ruang berkomunikasi dengan anak. Jika hal ini kerap dialami anak, maka banjirnya hormon stres pada tubuh anak akan mudah memicu perilaku agresifnya. Begitu pula ketika anak sering tak dihargai, maka membangkitkan keinginan internal untuk mendominasi orang lain dengan cara yang kejam. Smart listeners, penelitian yang dilakukan oleh Douglas Gentle dan Brett Bersman dalam Psychology of Popular Media Culture menemukan fakta bahwa anak-anak yang terlihat baik juga memiliki risiko untuk menjadi seorang pengganggu dan memiliki beberapa perilaku yang agresif. Penelitian ini dilakukan dengan memantau perkembangan dari 430 anak usia 7-11 tahun di kelas 3-5 dari 5 sekolah di Minnesota. Dalam studi ini anak-anak dan guru disurvei 2 kali per 6 bulan. Agresivitas fisik diukur dengan laporan perkembangan diri, laporan teman sebaya, dan juga laporan guru tentang kekerasan yang dilakukan oleh anak. Pada penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa ada 6 faktor yang menyebabkan anak melakukan bullying pada teman-temannya. Pertama, kecenderungan permusuhan dalam hubungan keluarga maupun pertemanan. Anak yang merasa dimusuhi akan melahirkan rasa dendam dan keinginan untuk membalas. Kedua, kurang perhatian. Rendahnya keterlibatan dan perhatian orang tua pada anak menyebabkan anak suka mencari perhatian dan pujian dari orang lain. Salah satunya pujian pada kekuatan dan popularitas mereka di luar rumah. Ketiga, gender sebagai laki-laki. Anggapan bahwa seorang laki-laki harus kuat dan tak kalah saat berkelahi secara tak langsung menjadi image yang menempel pada anak laki-laki. Mereka harus mendapatkan pengakuan bahwa mereka lebih kuat dibandingkan teman laki-laki lainnya. Hal inilah yang membuat mereka lebih cenderung agresif secara fisik. Keempat, riwayat korban kekerasan. Anak yang pernah mengalami kekerasan, khususnya dari orang tua, lebih cenderung balas dendam pada temannya di luar rumah. Kelima, riwayat berkelahi. Ajang perkelahian dapat membuktikan sebuah kekuatan. Seseorang dapat ketagihan untuk berkelahi
karena mereka senang memperoleh pujian oleh banyak orang. Keenam, ekspos kekerasan dari media, televisi, video game, dan film. Orang tua selayaknya menyortir apa yang ditonton oleh anak dan game yang dimainkan, agar tidak membawa dampak buruk bagi anak. Sebab pengaruh media inilah yang 80% dapat membuat perilaku anak menjadi negatif, karena mereka terinspirasi untuk mencobanya dalam dunia nyata. Dan tidak semua anak bisa langsung membedakan bahwa tontonan adalah bersifat tidak nyata. Smart listeners, ketika semua faktor risiko ini dialami oleh anak, tentu risiko agresi dan perilaku bullying akan semakin tinggi. Untuk itu, marilah kita jauhkan anak-anak kita dari segala faktor risiko yang dapat menjadikan mereka sebagai pelaku kezaliman.